Viewers, welcome to Sneakflix. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan serial drama Korea berjudul Big Mouth episode keempat. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh pemimpin sel yang telah tertusuk. Melihat hal itu, kepala sipir dengan segera meminta para penjaga untuk segera masuk bersama tim medis ke lokasi pertempuran terjadi untuk melerai para tahanan dan menyelamatkan pemimpin sel yang tengah terluka. Setelah pemimpin sel berhasil dirawat, kepala sipir mulai segera menghampirinya. Di sana kepala sipir mempertanyakan mengapa pemimpin sel tak menggunakan penglihatan masa depan miliknya. Serta ia bertanya-tanya mengapa pemimpin sel justru memihak kepada Park Chang-ho. Pemimpin sel yang masih belum membaik meminta kepada kepala sipir untuk mendekatinya karena ia akan membisikkan beberapa kata kepada dirinya sendiri. Lalu Shin bergerak kepada Park dan tahanan lainnya yang sedang berada di ruangan isolasi. Para tahanan lainnya mengeluh karena mereka yang dimasukkan ke dalam sel isolasi. Sedangkan Park yang sudah terbiasa hanya bisa menunggu para penjaga datang untuk membebaskannya. Setelah penjaga meminta kepada Park dan anak buahnya untuk keluar dari ruangan isolasi, si mata teleng yang melihat hal itu mengamuk karena semua ini tak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan kepadanya dan para anak buahnya. Ketika kepala sipir sedang menghampiri tahanan VIP, ia mendapatkan sambutan tak hangat dari tahanan VIP tersebut disebabkan karena kepala sipir yang telah menyudahi tawuran itu. Karena mungkin saja apabila kepala sipir tak melerai pertengkaran tersebut, maka Park Chang-ho bisa saja tewas terkena tusukan oleh orang suruhan mereka. Kepala sipir yang tak merasa bersalah memberikan pembenaran jika apabila yang lain ikut tewas dalam tawuran tersebut, maka bukan hanya tahanan VIP lah yang dirugikan, melainkan kepala sipir juga akan merasa dirugikan apabila Biro Lembaga Permasyarakatan melakukan penyelidikan terhadap penjara. Para tahanan VIP akhirnya merelakan apa yang telah terjadi asalkan Park Chang-ho dan Gong Ji-hoon tak mengetahui tawuran yang telah mereka rencanakan. Tetapi kepala sipir menjelaskan jika Park pasti akan mengetahui hal itu karena Park sudah memiliki banyak sekali koneksi di dalam penjara. Namun perihal tak memberitahu Gong, kepala sipir meminta bayaran yang lebih untuk bungkam dan tak membiarkan Gong tahu akan rencana pembunuhan terhadap Park. Awalnya para tahanan enggan untuk menerima tawaran tersebut, tetapi setelah memikirkan kembali masa depan mereka, akhirnya mereka setuju untuk meminta kepala sipir agar membicarakan hal itu. Di satu sisi, di dalam rumah sakit, Miho yang telah selesai memberikan dosis obat kepada pasien terkejut karena pasien yang sedang ia urus tiba-tiba mengalami kejang. Lantas dokter pembimbing Miho menyalahkannya atas setiap kecerobohan yang telah ia lakukan. Miho mencoba memberikan pembenaran jika dalam rekam medis pasien tertulis jika dosis yang harus diberikan adalah 2 mg. Tetapi ketika Miho memeriksa rekam medis pasien kembali, ternyata Miho menemukan kejanggalan jika di sana hanya tertulis 1 mg saja. Lalu Miho kembali memberikan pembenarannya dengan menunjukkan rekam medis yang telah ia foto terlebih dahulu, serta meminta kepada pembimbing dokternya untuk memeriksa CCTV agar bisa mengetahui siapa yang telah merubah rekam medis pasien dan mempermainkan nyawanya. Di saat semua perawat pergi ke ruang rapat, Miho mencegat salah satu perawat yaitu Jang yang telah merubah rekam medis itu atas suruhan dokter pembimbingnya. Namun perawat Jang menjelaskan jika ia tak mengetahui apapun tentang hal itu. Di ruang rapat, Miho mendapatkan gibahan tetangga dari sesama perawat sehingga ketika tiba di sesi tanya jawab, Miho dengan tegas memberitahu seluruh orang yang berada di ruangan itu bahwa ia memiliki makalah dari Profesor So yang belum diterbitkan. Setelah usai bekerja, Miho memberitahu ayahnya bahwa ia telah menyebarkan kebohongan dengan memberitahu seluruh orang bahwa ia memiliki makalah yang kini sedang dicari. Miho juga menjelaskan niatnya memberikan kebohongan itu hanyalah untuk menjadi umpan karena ia yakin seseorang akan terpancing dengan pernyataan yang baru saja ia buat. Di tengah perjalanan pulang, Miho merasa jika dirinya sedang dibuntuti oleh seseorang sehingga ia dengan segera berlari agar orang yang mengikutinya tak lagi membuntutinya. Tetapi beruntungnya Miho segera bertemu dengan ayahnya yang baru saja pulang berbelanja di suatu minimarket. Tak lama kemudian, wali kota Choi menelpon Miho untuk bertanya apakah Miho memiliki makalah itu, serta mulai mengajak Miho untuk bertemu jika dirinya mempunyai makalah tersebut. Miho dengan semangat menjawab bahwa ia memiliki makalah itu dan bersedia untuk bertemu dengan wali kota Choi. Kembali ke penjara,
Park saat ini sedang menengok pemimpin sel. Di sana Park diminta untuk jujur oleh pemimpin sel terkait apakah Park merupakan seorang Big Mouse yang asli atau bukan. Karena ia tak ingin sekarat dengan sia-sia. Park mencoba meyakinkan pemimpin sel bahwa dirinya adalah Big Mouse sejati dan asli, sehingga pemimpin sel memperkenalkan dirinya kepada Big Mouse bahwa ia memiliki nama adalah No Park. Sementara di sel isolasi, para tahanan yang ikut ke dalam kerusuhan melawan Big Mouse kesal dan meluapkan amarahnya kepada si Teleng. Tetapi tanpa mereka sadari, ternyata mereka hanya meneriaki si Teleng yang telah tewas akibat gantung diri. Ketika kepala sipir membawa mayat dari si Teleng, dirinya bertemu dengan Park. Di sana kepala sipir menjelaskan bahwa si Teleng telah bunuh diri di dalam sel isolasi, serta menjelaskan jika tak mudah untuk bunuh diri di sana. Park yang mendengar penjelasan tersebut hanya terdiam serta melihat ke arah mata kepala sipir. Keesokan harinya, Miho akhirnya dapat bertemu dengan wali kota Choi. Setelah memperkenalkan dirinya, Miho mendapatkan pertanyaan langsung dari wali kota. Apakah Miho benar-benar mempunyai makalah Profesor So? Miho menjawab, ia juga masih mencari makalah itu serta memberitahu bahwa mungkin istri dari wali kota mengetahui terkait hal tersebut karena pihak rumah sakit yang mempunyai kebijakan menolak RJP. Serta Miho juga yakin bahwa makalah itu adalah sangkut pautnya dengan kebijakan yang rumah sakit miliki. Setelah tewasnya si Teleng, Park sadar jika telah banyak orang yang meminta permohonan kepadanya, serta sekarang makin banyak mata yang mengawasinya. Meskipun kematian si Teleng diumumkan sebagai pihak bunuh diri, namun para tahanan memiliki sedikit keraguan dan ketakutan bahwa kematian si Teleng itu disebabkan oleh seseorang yang telah membunuhnya. Tak lama kemudian, Gong Ji-hoon datang ke penjara untuk menemui Park. Di sana Gong Ji-hoon meminta kepada Park untuk mengembalikan uang investasi miliknya sebesar 100 miliar won di Lala Capital. Serta demi meyakinkan Gong bahwa Park adalah Big Mouse, ia meminta kepadanya untuk menyebutkan 5 klien teratasnya agar ia bisa percaya bahwa Park adalah Big Mouse yang asli. Park sempat menjelaskan ia tak akan menyebar informasi dari kliennya karena itu bersifat private. Namun Gong tetap memaksa Park untuk menyebutkan 5 kliennya dengan memberinya waktu hingga akhir pekan. Karena jika Park tak memberikan jawaban itu, maka Gong akan mengetahui jika Park adalah Big Mouse yang palsu. Serta ia tak akan segan-segan untuk membunuhnya yang menyamar menjadi seorang penipu Big Mouse. Di saat Park sedang diantar oleh para penjaga untuk masuk ke dalam selnya kembali, Park menghajar salah satu penjaga untuk mengambil teleponnya dan mulai menelepon wali kota. Lantas setelah wali kota menjawab Park, ia meminta kepadanya bantuan untuk menyelidiki buku transaksi milik Big Mouse yang berhasil disita oleh pihak jaksa. Park menjelaskan bahwa jika ia berhasil menyebutkan 5 klien teratas Big Mouse, maka Gong Ji-hoon akan mempercayainya sebagai Big Mouse dan takkan membunuhnya. Tetapi sayang sekali wali kota tak menyetujui hal itu dan mulai mematikan teleponnya dengan begitu percuma. Beberapa saat kemudian, penjaga langsung segera menghampiri Park untuk bertanya apa yang telah ia lakukan. Park menjelaskan jika dirinya baru saja menelepon wali kota untuk bertanyakan kabarnya. Di kantor wali kota, ia meminta kepada asistennya untuk mengawasi Gong Ji-hoon serta mencari tahu ada hubungan apa di antara jaksa dengan dirinya. Di dalam sel isolasi, beberapa tahanan yang ikut serta dalam penyerangan Park mulai menangis histeris karena ia khawatir dan takut kepada Big Mouse yang mungkin akan segera membunuh mereka satu persatu, serta meminta kepada penjaga untuk mengeluarkannya dalam sel isolasi tersebut. Melihat kejadian mengerikan tersebut membuat penjaga penjara langsung melaporkan berita terkait 2 tahanan yang melukai diri mereka masing-masing kepada kepala sipir. Yang membuat kepala sipir langsung memutuskan untuk mengobati tahanan itu dan melepaskannya ke sayap timur penjara. Ketika Park sedang makan siang, para tahanan itu berhasil dibebaskan dari sel isolasi. Namun tak lama kemudian, ketika mereka sedang menyantap makanannya, tahanan tersebut tiba-tiba mengalami kejang-kejang sehingga para penjaga harus segera menghampiri tahanan itu untuk menyelamatkannya. Park yang melihat kejadian tersebut sadar jika mungkin saja Big Mouse yang asli berada di penjara ini. Kepala sipil beserta Biro Lembaga Permasyarakatan dengan segera melihat TKP di mana tahanan itu meninggal, serta mereka mulai mendapatkan diagnosis jika tahanan itu sepertinya diracuni oleh sianida. Lantas mereka dengan segera menyusuri jalan mana saja yang tahanan itu lalui menggunakan CCTV. Di ruangan kendali, kepala sipir mendapatkan suatu petunjuk jika tahanan itu bukanlah diracuni, melainkan tahanan tersebut memilih untuk bunuh diri dengan meminum sianida.
Hal tersebut membuat kepala sipir kebingungan karena mereka tak menemukan kapan dan di mana tahanan itu menerima sianida tersebut. Park yang sedang berada di dalam selnya mendapatkan perintah dari penjaga untuk keluar dari sel mereka karena akan segera diadakan penggeledahan. Tetapi sayangnya kepala sipir tak mendapatkan barang bukti dari sel milik Park sama sekali. Lalu kepala sipir menjelaskan jika Park telah berpura-pura menjadi Big Mouse karena terpaksa dan takut akan dipukuli jika ia tak berpura-pura menjadi sosok tersebut. Karena hal itulah Park selalu memelototi orang serta menghasut semua orang. Kepala sipir juga menjelaskan dalam 4 hari lagi apabila Park dapat menyebut nama dari 5 pelanggannya, maka kepala sipir akan mempercayai Park sebagai Big Mouse. Dan apabila Park tak dapat menyebutkan nama itu, maka kepala sipir akan membuat Park mati perlahan di penjara ini. Di satu sisi, Gong Ji-hoon bersama Sung Tae sedang menghampiri tetua Yang. Di sana mereka bertemu dengan jaksa yang meminta Gong untuk menunggu karena tetua sedang kedatangan tamu. Setelah jaksa dari tamu itu keluar, Gong terkejut karena tamu yang menghadap tetua adalah direktur atau istri dari wali kota. Gong meminta direktur rumah sakit itu untuk makan malam dengannya karena ada beberapa hal yang ingin ia bicarakan. Namun direktur menjelaskan jika Gong akan sangat sibuk sehingga ia tak akan bisa makan malam dengannya. Dan ketika Gong hendak bertemu dengan tetua, jaksa menjelaskan bahwa tetua menolak untuk bertemu dengan Gong karena tetua ingin Gong mengembalikan uang 100 miliar won itu terlebih dahulu. Ketika Gong akan pergi bersama Sung Tae, jaksa menyarankan Gong untuk menghadiri suatu rapat yang diadakan oleh wali kota Choi bersama partai mayoritas dan sekretaris jenderal. Pada malam harinya, di saat wali kota berbincang dengan partai dan sekjen, Gong tiba-tiba menghampiri mereka. Hal tersebut membuat ketua partai dan sekjen itu meminta kepada Gong dan Sung Tae untuk ikut makan malam bersama mereka. Di sana ketua partai dan sekjen memuji wali kota Choi yang tak mengejar posisi, tetapi posisi yang mencari orang itu. Tak lain ialah ketua partai dan sekjen itu bertujuan untuk mencarikan wali kota Choi sebuah posisi apabila wali kota tersebut naik jabatan. Di toilet restoran, Gong mempertanyakan wali kota yang saat ini telah bertindak semaunya, serta tak mendengarkan larangan yang Gong telah berikan dan peringatkan kepadanya. Wali kota menjelaskan ia sudah takkan menjabat lagi sehingga dirinya akan terjun ke dalam dunia politik. Mendengar hal itu, Gong menghina wali kota Choi bahwa tanpa ada dirinya, wali kota Choi takkan pernah bisa mendapatkan posisi yang saat ini sedang ia jabat. Serta Gong juga berpikir jika selama ini dirinya lah yang memiliki wali kota Choi, serta mempertanyakan bahwa wali kota Choi sangat ini ingin lepas dari genggamannya. Mendengar celotehan yang dikeluarkan oleh Gong membuat wali kota Choi menjawab bahwa dirinya telah membantu Gong selama ini ketika dirinya menjadi wali kota, seperti izin bisnis taman industri, mengubah tujuan penggunaan tanah, serta informasi penawaran kontrak pemerintah. Dan wali kota menegaskan berapa uang yang telah Gong ambil ketika memanfaatkan dirinya sebagai wali kota. Wali kota Jo juga memberitahu Gong bahwa ia berhenti menjadi wali kota karena ia telah muak. Mendengar hal itu membuat Gong marah kepada wali kota Choi sehingga ia bertujuan untuk menghajarnya. Beruntung wali kota dapat menghindari hajaran dari Gong dan berhasil membalikan keadaan. Sung Tae yang melihat hal itu dengan segera memisahkan mereka berdua yang sedang bertengkar. Di tengah perjalanan pulang, Mi-ho merasakan jika dirinya sedang diikuti kembali sehingga ia membawa orang yang mengikutinya itu ke sebuah taman. Di sana Mi-ho mulai menelepon ayahnya beserta rekan dari Park untuk membantunya. Setelah tiba bala bantuan, Gogi dengan segera menyergap orang yang anaknya maksud itu. Namun mereka terkejut karena orang yang mengikuti mereka adalah asisten dari wali kota Choi sehingga mereka memutuskan untuk menangkap pria itu terlebih dahulu. Mi-ho juga menelpon wali kota untuk memberitahu bahwa asistennya baru saja mengikutinya serta meminta kepada wali kota Choi untuk menjemput asistennya tersebut. Setelah bertemu dengan wali kota, ia dengan segera meminta Mi-ho untuk melepaskan borgol itu dan mulai menjelaskan jika alasannya menyuruh asistennya mengikuti Mi-ho karena ia ingin memastikan tak ada yang macam-macam kepadanya. Karena wali kota khawatir ada orang yang berniat jahat kepada Mi-ho setelah Mi-ho menjelaskan jika ia memiliki makalah Profesor So. Tak lupa, wali kota juga memberikan kertas yang berisikan nama dari daftar pelanggan Big Mouse. Wali kota memberitahu Mi-ho jika Park membutuhkan daftar itu untuk menyelamatkan nyawanya di penjara. Keesokan harinya, Mi-ho dengan segera mengunjungi Park. Di sana Mi-ho tanpa basa-basi memberikan kertas yang wali kota titipkan kepadanya. Park yang mendapatkan kertas itu menelpon wali kota untuk memastikan apakah ia yakin dengan kertas yang diberikan kepadanya.
Wali kota menjawab, ia yakin kepada kertas itu karena ia mengambil kertasnya dari pihak jaksa. Serta wali kota juga menjelaskan alasannya berubah pikiran untuk membantu Park karena jika memang Park adalah seorang Big Mouse, maka ia tak perlu repot-repot meminta bantuan dari dirinya. Di satu sisi, Gong memberitahu kepada jaksa bahwa ia telah memberikan umpan, yaitu dengan menulis daftar pelanggan Big Mouse yang palsu dan memberikannya kepada wali kota. Ia juga penasaran bagaimana wali kota Choi Do-ha menggunakan daftar palsu yang telah jaksa berikan kepadanya. Gong merasakan semangat kali ini karena ia menduga jika nama-nama itu akan segera keluar dari mulut Park Chang-ho nantinya. Gong juga sangat yakin bahwa wali kota Choi lah yang akan memberikan nama itu kepada Park karena wali kota yang telah menyewa Park sebagai pengacaranya. Lalu Gong meminta kepada jaksa untuk ikut bersama ke dalam klubnya. Karena tak lama lagi Gong bisa mempromosikan jaksa menjadi kepala jaksa karena kenalan yang ia miliki. Di dalam penjara, orang-orang mulai bertaruh menggunakan sebuah kartu untuk menentukan siapa yang akan tersingkir dalam sebulan. Apakah seorang Big Mouse atau para tahanan VIP. Penggemar Big Mouse mulai mengambil andil dalam taruhan itu dengan menjadi bandarnya. Tetapi hal itu dapat diketahui oleh penjaga penjara sehingga penggemar Big Mouse itu harus dibawa ke hadapan Park. Di sana Park menerima permintaan maaf dari para penggemarnya itu yang telah memanfaatkan namanya. Serta Park juga mengetahui jika banyak orang yang bertaruh kepada para tahanan VIP. Yang membuat Park memberitahu semua orang jika yang telah memilihnya akan memenangkan taruhan tersebut. Park juga dengan sangat yakin dirinya bisa memenangkan taruhan tersebut yang bernilai 300 juta won, bahkan ia mengetahui daftar kliennya sendiri. Lalu Park meminta kepada kepala sipir untuk menjadi bandar dari taruhan yang Park lakukan dengan para tahanan VIP. Di dalam museum, Gong menghampiri wali kota Choi untuk mengajaknya bertemu dengan Park Chang-ho, serta memberitahu bahwa ia khawatir jika Park akan salah menyebut nama dari daftar itu, karena daftar yang dimiliki oleh wali kota kini adalah palsu dan merupakan buatan dari Gong yang dengan sengaja ia tuliskan. Mendengar hal tersebut membuat wali kota panik dan dengan segera pergi menuju ke penjara, serta mulai menelpon kepala sipir untuk bisa memintanya memberikan telepon itu kepada Park. Tetapi sayangnya, kepala sipir tak menanggapi telepon yang wali kota berikan. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan scene di dalam penjara ketika Park hendak bertemu dengan Gong. Semua orang dalam penjara menyemangatinya dan meneriaki nama Big Mouse sambil mengiringi Big Mouse yang hendak bertemu dengan Gong. Dan pembahasan Big Mouth episode keempat pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton pembahasan serial drama Korea Big Mouth. Bagaimana menurut kalian? So, jangan lupa share, komen, like, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan channel serta pembahasan serial drama Korea Big Mouth. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.